Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jabir Allah subhanahu wa ta'ala wa bi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini berkumpul kembali Lailatul Isnin, malam Senin. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pulang dari sini kita membawa bekal. Bekalnya apa? Bekal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi radil jannah fartau." Tatkala kalian melihat taman surga, singgah dan mampirlah. Kita duduk di sini perintah dari Nabi. Sebagaimana orang yang hadir majlis taklim itu adalah orang-orang yang dipilih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang ada kendaraannya, ada mobilnya, ada ongkosnya, cuman dia nggak hadir. Dikarenakan apa? Itulah tandanya orang tersebut belum diizinkan untuk hadir majlis. Namun para ulama mengatakan intabi, hati-hati. Tak kala kita nggak mau hadir majlis, bukan kitanya yang malas untuk hadir, padahal mah kendaraan ada. Bahkan ada yang punya mobil juga. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai apa? Ternyata Allah yang pengen kita nggak hadir. Nauzubillah min dzalik. Karena kita yang hadir perintah dari Allah, perintah Nabi. Yang kita khawatirkan kalau kita yang nggak hadir, berarti tandanya Allah yang nggak mau kita hadir. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, tidak panjang lebar, dan juga ketika orang hadir majlis taklim, disebutkan bahwasanya Al-Habib Husain Al-Attas pernah menceritakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada satu awan, yang mana awan ini awan yang tidak terlihat. Awan ini membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat ini dan awannya digeserkan kepada tempat-tempat yang lain sampai ke ujung-ujung barat dan timur. Itu awan itu menuruni hujan, tapi bukan hujan air, hujannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad ketika hijrah, ketika Isra Mi'raj, di tengah perjalanan ketemu dengan malaikat. Ini malaikat beda dari yang lain, tangannya banyak. Muhammad nanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa ini? Ini malaikat apa ini?" "Ini malaikat, wahai Rasul, diciptakan sama Allah. Dari pertama Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan ini malaikat, tugasnya cuma ngitungin air hujan. Tiap hari ngitungin air hujan terus." Disampaikan oleh Nabi Muhammad, "Ya wahai malaikat, engkau mampu menghitung air hujan?" "Mampu." "Pernahkah kau terluput satu yang nggak kehitung?" "Tidak ya Rasul, alhamdulillah. Tapi aku terkadang tidak bisa menghitung. Kalau hujan seluruh dunia aku bisa hitung, cuman satu yang nggak bisa aku hitung. Selalu aku kejeblosan, selalu nggak ketangkep hitungannya." "Apa itu?" "Kalau air hujan kehitung, ini ada nggak hitung apa? Ketika daripada umatmu, ketika hamba Allah daripada umatmu ya Rasul bersalawat kepadamu satu kali, maka Allah turunkan rahmat, dan rahmat tersebut tidak bisa kuhitung, lebih banyak daripada air hujan." Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Dan juga apa? Bahwasanya yang terakhir tentang seorang yang memang cinta dengan Nabi itu perlu bukti. Semua cinta perlu bukti. Bukan berarti kita cinta sama orang min khasratin musafahah. Tahu? Min khasratin musafahah, cium tangan bolak-balik, bareng nyebut Habib, Assalamualaikum, guruku tercinta. Bukan begitu. Bukan min khasratin musafahah, tapi apa? Ya dia memperbanyak min khasratil qulub, perbanyak hatinya cinta terhadap yang dia cintain. Karena kalau ngomong cinta mah semua juga bisa. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Majelis tara. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Hadir majelis juga pilih-pilih. Mana nu aya amplopan, mana nu aya kedaharan, hanya datang. Banyak yang begitu. Apalagi kalau sorban terbang tuh. Ere 2000, dahar manghawakna. Emang nggak jadi masalah sih, berkah-berkah juga. Terkadang apa? Doanya panjang, doanya banyak, salawatnya sedikit. Ada yang begitu. Kalau hajat mah, waduh, hayang iya, hayang itu, salawatan darah. Hajat darah tembakan Allah SWT. Dan bukan dengan cinta itu, bukan min khasratil musafahah, tapi dengan hati. Karena orang yang cintanya lewat hati, seperti sahabatnya Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang mana mereka cinta sama Nabi, membuktikan bukan dengan hanya ucapan, dengan perbuatan. Nyawanya rela untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq habis hartanya, habis kekuras. Dipakai apa? Ketika membantu hijrahnya Nabi ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dikeluarkan. Para sahabat tuh cinta sama Nabi dibuktikan dengan tenaganya, uangnya, hartanya, semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu kalau cintanya lewat hati, jangan pun hanya apa? Jangan pun hanya uang.
nyawanya rela untuk dia yang dicintain. Kalau orang cintanya mati, maka dia akan mempertahankan kecintaan tersebut walaupun harus sampai berumur darah. Seperti mana si Qais, Lailah Majnun. Singkatnya ketika dia cinta sama Laila, dia lari. Ada anjing mau masuk ke rumah Laila. Tengah jalan ada batu ketendang. Ada orang lagi sholat, ditendang palanya itu. Sampai debat ke rumah Laila, itu Laila tuh rumahnya kayak Ka'bah, dia bilang. Diputerin. Qais, gila ente, Majnun. Rumahnya Laila diputerin, pada ciuman. Apa kata Qais? Aku tahu Laila di dalam. Tapi kenapa aku cium rumahnya? Karena aku takut mengganggu Laila yang sedang tidur. Kenapa kau ciumin temboknya? Demi Allah, Laila kewangiannya menembus daripada temboknya. Bahkan ada satu orang kata, Qais, gila ente. Kenapa? Ente lari ngelihat kita lagi sholat. Sedangkan kakimu pun berdarah, kakinya berdarah. Bahkan dalam satu riwayat karena saking kencengnya tuh nendang batu kelihatan tulangnya tuh. Apa kata Qais? Justru yang gila bukan saya, engkau. Kenapa? Kalau aku sholat tidak melihat engkau yang sedang sholat, engkau yang sedang berhadapan dengan Allah, kau bisa melihat saya, dia bilang. Lantas kalau orang lagi sholat, dia berhadapan dengan Allah. Kau bisa melihat saya. Itu yang saya heran. Sedangkan saya lari, saya melihat Laila. Engkau lagi sholat nggak melihat saya. Akhirnya kata orang tersebut, udah kamu pulang. Pulang aja, kenapa? Karena kakimu berdarah. Oh, ternyata berdarah. Iya, kelihatan tulangnya. Demi Allah, nggak kerasa ini sakitnya. Padahal udah berdarah sampai kelihatan tulang. Dia bilang nggak kerasa. Kenapa? Sakitnya tertutupi oleh cintaku terhadap Laila. Itulah cintanya Qais itu dulu, Laila begitu. Dan juga kecintaan kalau kita lihat singkat padat tentang Nabi Yusuf. Nabi yang terkenal dengan apa? Kegantengannya. Tapi ingat, kalah indah dengan Nabi Muhammad. Itu di Mesir, wanita-wanita Mesir lagi motong sayuran. Nabi Yusuf ada lewat. Itu saking perempuan cintanya dan pengen memiliki Nabi Yusuf, sampai dia melihat wajah Nabi Yusuf dengan kegantengannya, dia lupa. Setelah Nabi Yusuf pulang, baru ini perempuan kerasa sakit. Kenapa? Ternyata yang dia potong jarinya sendiri. Dia potong jarinya dipotong, nggak kerasa. Kenapa nggak kerasa sakitnya? Karena merasakan cintanya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Yusuf. Ini ngelihat Nabi Yusuf, lengannya kepotong, cekar rasa. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dikisahkan, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa Allah menciptakan kegantengan, keindahan Nabi Muhammad itu ada 99. Cuman yang 98-nya Allah umpetin, Allah sembunyikan. Ketampanan Nabi Muhammad ada 99. Cuman yang 98-nya ditutupin. Ada kasih tahu sama Allah, nggak diunjukin. Kenapa? Karena orang Nabi zaman dulu, perempuan memotong tangannya karena merasa keindahannya dengan Nabi Yusuf, sampai dia nggak kerasa motong daripada jarinya. Bagaimana kalau Allah pertunjukkan 99 itu kepada kita? Lantas apa? Orang itu akan mengambil benda yang tajam. Kalau sekarang katakanlah pisau, dia akan mengambil benda yang tajam untuk apa? Menggores-gores dia punya jantungnya tuh, sampai dia mati nggak sadar. Kalau Nabi Yusuf palanya kepotong, kalau Nabi Muhammad dipertunjukkan 99 ketampanannya, itu orang bakalan mati. Kenapa? Karena dia nggak kerasa sedang ngores-gores jantungnya sendiri. Saking indahnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Anas bin Malik, la hassastu hariran wala dibajan. Tidak pernah kutemukan kain ataupun sutra manapun yang lebih indah, lebih lembut. La hassastu hariran, tidak pernah kutemukan kain yang lembut, lebih lembut dari kain sutra, nggak ada. Ida apa? Illa min kaflin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hassastu hariran alwiyan wala dibajan. Alwiyan min kaflin Nabi Muhammad. Tidak pernah kutemukan kain yang lebih indah, yang lebih lembut, melainkan dengan tangannya Nabi Muhammad. Tangannya Nabi Muhammad sangat indah, sangat lembut, lebih lembut dari sutra yang ada di zaman tersebut. Kain sutra yang sesungguhnya, yang aslinya kita sekarang udah nggak ada. Terkadang ada orang yang pakai samping BHS juga. Ini sutranya bagus, iya. Cuman yang aslinya tuh nggak ada, udah nggak ada sekarang, udah musnah. Kalau ada mah udah berapa ratus juta. Bahkan di atasnya BHS ada lagi sarung yang mahal, Tamer tuh. Itu mencapai 10 juta itu sarung dengan kelembutannya yang asli. Tapi apa? Tidak pernah ditemukan oleh Anas bin Malik kain yang lebih indah, lebih lembut dari telapaknya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan wafatnya kita masuk ke dalam surganya Allah
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya kita doakan guru kita Habib Alwi, semoga Allah selalu berikan sehat walafiat, badannya sehat semuanya, kabul niat dan hajatnya. Dan khususnya kita berdoa khususnya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman kita yang sering hadir majelis cuma sekarang udah nggak hadir lagi. Mudah-mudahan Allah berikan taufikul hidayah. Karena begitu banyak yang Anda saksikan, begitu banyak orang-orang yang aktif tuh sekarang udah ngejar-ngejar duit, ngejar dunia sampai lupa dengan akhirat. Padahal kalau orang itu kalau tahu, pertanyaan saya, kalau kita minum ini rezeki bukan? Rezeki bukan? Rezeki. Sekarang Anda mau nanya, ente pulang dari sini tidur bangun pagi, ente yakin nggak ente bisa bakal minum? Yakin nggak? Kenapa nggak yakin? Besok ente bangun tidur, ente yakin nggak bisa minum? Yakin. Kenapa? Karena rezeki sudah. Rezeki dijamin nggak? Rezeki dijamin nggak? Dijamin. Nah, berarti kalau kita besok bisa makan tuh rezeki dijamin nggak? Cuman yakin nggak kalau besok mati masuk surga? Kau jawab, Din. Besok kita yakin nggak bisa minum, bisa makan. Kenapa? Rezeki udah rezeki dijamin nggak? Kalau besok mati masuk surga, yakin nggak? Pun naon anu can dijamin ku sia teh rezeki yang dijamin dicari terus sampai lupa majelis taklim. Tapi gila akhirat aja surga. Nah yakin sare penting isukan mau masuk surga, yakin hebat ente. Nabi aja yang ada yang meyakinin dirinya masuk surga, padahal mereka sudah jaminan surga. Ya kalau Nabi merasa dirinya udah masuk surga, moal aya nu salat. Amun Nabi teh salat, urangnya mau salat kunaon? Arek naon yang salat Nabi hunggun teu? Artinya apa? Nabi aja salat. Sampai Nabi Muhammad yang udah jelas surga milik Nabi Muhammad. Allah berikan surga buat Nabi Muhammad. Orang yang masuk surga walaupun pahalanya sebantrek suganda satrek, pahalanya segering udung, cuman kalau Nabi ngarido kita nggak bakal bisa masuk. Nggak bakal bisa masuk. Makanya surga milik siapa? Milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas rezeki itu udah dijamin. Makanya kalau ada orang yang bilang saya yakin besok mati masuk surga, hebat aja lemah. Nah, kenapa? Nggak bisa begitu. Intinya apa? Kesian. Orang dikejar dunia aja. Kisahnya panjang lebar kalau diceritakan tentang Nabi Musa. Intinya mudah-mudahan kita tidak menjadikan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak bisa ngikutin yang seperti itu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu cepat-cepat Allah berikan taufik wal hidayah. Dan mudah-mudahan kita pun istiqomah khair min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita. Allah perintahkan amal ma'ruf nahi munkar itu kayak begitu. Jangan kita ibadah terus maksiat pinggir kita rumah nggak bakalan. Pernah terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani kalau nggak salah, itu ada 70 KB kos Nabi pokoknya nama. Cuman akhirnya Allah hancurin tuh kampung dengan bencana rata hancur mati semuanya. Kita tanya, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa ini kok ibadahnya seperti para nabi tapi kok kampungnya dihancurin? Kenapa? Karena di kampung itu banyak ulama ustadz yang diam mulutnya. Ada maksiat pinggir rumahnya bodoh amat, yang penting dirinya baca Quran dalam kamarnya. Masa bodoh orang yang maksiat. Nah gara-gara inilah hancur satu kampung. Karena al-bala yaud, bala tuh menyeluruh. Mual mungkin, ya. Contoh, ya jemaah tukang maksiat. Yang ini ibadah. Rumah hunkul, mual mungkin. KBG kena. Makanya mudah-mudahan orang-orang yang mereka, kenapa? Enaknya mereka, sialnya kayak kita juga. Sialnya dia, kita kebagian. Mbak Ebib dah. Yang merusak dia, yang maksiat dia, yang penting kita ibadah. Kita yang ibadah mati. Mati gara-gara apa? Mungkin matinya karena longsor. Mungkin matinya kesambar geledek juga. Mungkin matinya ketelendap dengan air laut. Ya kan? Mungkin matinya gara-gara gempa bumi, padahal kita ibadah. Gara-gara tempat sebelahnya maksiat dibiarin, akhirnya Allah turunkan gempa bumi. Ya gempa buminya nggak mungkin itu rumah yang hancur, semuanya akan hancur. Makanya anak terus terang sedih melihat yang begini tuh. Nah, karena anak juga punya majlis pun begitu, ngelihat ya Allah. Nah, mudah-mudahan ya sekali lagi berdoa, mudah-mudahan orang-orang seperti itu Allah berikan taufik wal hidayah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita berharap dengan kalian yang hadir istiqomah di majlis ini,
ataupun pada Jumat pagi, ataupun pada Sabtu, ataupun Minggu. Mudah-mudahan kita wafat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan kita seperti tadi yang ana musafaha min kasratin musafaha, bukan dengan cinta kita cium tangan, tapi buktikan cinta tersebut dengan kita perilaku kita kepada siapa? Kepada orang yang kita cintain, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabal lana fi jalikal firdaus ya Rabbi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.